Oke, jadi contoh di listrik statis itu kita bisa membuat percobaan kecil dengan cara menyobek-nyobek kertas menjadi kecil-kecil. Kemudian ambil mistar dari plastik ya, bukan dari kayu. Nah, plastik itu kemudian digeserkan ke rambut. Maka kalau didekatkan ke kertas kecil itu, kertas kecil itu loncat-loncat ya, loncat-loncat, bahkan nempel ke plastik. Nah, itu adalah sebenarnya aliran listrik, tapi yang bersifat artis kecil ya. Nah itu. Atau misalnya ada yang lain lagi, itu adalah kertas wol ya, kain wol yang didekatkan kepada balon. Nah banyak ya, banyak kejadian-kejadian yang itu menggambarkan bahwa di situ terjadi terjadi tegangan atau tarikan listrik ya. Jadi kalau diinikan, kenapa sih mesti terjadi itu? Karena di mistar itu ada muatan positif, di kertas itu muatan negatif, sehingga itu tarik menarik ya, ketarikan negatif ke positif kan gitu. Iya Pak. Nah itu adalah mencontohkan bahwa di situ ternyata ada aliran listrik walaupun kecil secara statis. Ya. Nah itu beberapa contoh. Kemudian contoh pertama kali ditemukan itu sebenarnya dari sebuah atom ya. Atom itu pertama kali ditemukan itu, atom itu sebuah partikel terkecil. Ya, partikel terkecil itu atom. Tapi kemudian berkembang di abad ke-19, 18, 19, ternyata bahwa atom itu sendiri terdiri dari partikel-partikel kecil. Jadi kalau misalnya partikel kecil itu terdiri dari apa atom itu? Maka kalau misalnya kita lihat atom itu terdiri dari nah, kalau kita coba gambarkan nah, kalau kita gambarkan satu atom itu nanti ada yang disebut dengan proton, ada yang disebut dengan neutron. Nih, neutron. Nah, jadi kumpulan dari proton dan neutron. Nah, ini biasanya disebut dengan inti atom. Ya, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, nggak bermuatan dia. Nah kemudian dikelilingi ya, nah ini lintasannya itu oleh yang namanya elektron gitu. Nah elektron itu biasanya bermuatan negatif. Nah kenapa dia bisa berkeliling ke inti atom? Karena ada yang disebut dengan muatan positif, yaitu proton, hingga elektron itu mengelilingi inti atom. Nah ini dan ini bersatu, itu disebut dengan atom, satu atom ya. Nah jadi di situ kecil-kecilan saja di dalam atom sendiri ternyata ada gaya tarik menarik ya. Di satu sisi proton yang inti atom bermuatan positif, di lain sisi ada elektron yang berputar terhadap inti atom. Kenapa dia nggak lepas? Karena terikat dengan tarikan dari proton. Nah, karena nanti di inti atom itu banyak proton, nanti di luar juga elektron banyak. Nah, cuman elektron itu nanti ada yang di lintasan satu, ada yang di lintasan dua, dan itu nggak bisa nggak bisa berpindah-pindah. Gitu. Nah, kalau mau dipindahkan bisa, tapi dia akan ketika dia berpindah keluar, dikeluarkan, ditembak keluar elektronnya, maka akan menghasilkan energi yang sangat besar sekali.
uranium itu ditembak elektronnya, gitu kan, satu atom ditembak itu menghasilkan energi yang sangat dahsyat. Apalagi kalau kita lihat sepotong besi ini, itu atomnya berapa? Itu berjuta-juta atom kalau kita hitung satu begini. Nah, sehingga uranium itu kan kalau kalian lihat ya cetakannya kecil-kecil lah, paling diameter 1 sentian, 1,5 senti, tebalnya senti, itu sebanding dengan 10 ton batu bara. Itu segitu. Apalagi kalau misalnya uraniumnya begitu besar ya. Makanya kan paling ditakuti sekarang adalah senjata nuklir itu. Karena dari uranium. Enggak ada. Persoalannya kecil, cuma ditembak elektron yang berkeliling terhadap inti dalam sebuah atom, ditembak aja satu, gas, dia keluar menghasilkan energi. Nah, kalau satu atom begitu, kalau juta atom berarti berjuta-juta kekuatan dahsyatnya. Nah, sampai hari ini tuh rata-rata makanya harus, kalau negara yang punya uranium itu pasti jadi kejaran negara-negara superpower yang tak boleh sembarangan. Iran itu sebenarnya gara-gara tembakan tadi ini kan. Cuman uranium itu tidak selamanya bisa dijadikan senjata, enggak. Ada uranium yang atomnya elektronnya bisa ditembak. Nah, kalau 10% pengembangannya itu hanya untuk pembangkit listrik atau untuk kesehatan. Jadi kalau pembangkit listrik masih rendah. Tapi kalau sudah senjata itu minimal 80% karena daya ledaknya cukup besar. Nah, itu hanya sekedar untuk memisahkan ikatan antara elektron dengan proton sebegitu besarnya. Kebayangkan kita? Gitu. Hanya untuk memisahkan negatif dari positifnya. Gitu. Contoh logam itu adalah ikatannya adalah ikatan inti dengan elektron. Coba kamu pisahkan, kamu mesti digergaji kan gitu. Itu untuk memisahkannya begitu. Ini apalagi kalau untuk memisahkan intinya kan begitu besar. Karena kan kalau dilihat logam itu kalau digergaji kan nggak kelihatan atomnya kan. Iya. Satu serbuk kecil aja itu berapa atom itu? Satu gergaji itu ada serbuk kecilnya itu bisa beratus-ratus atom. Nah, dari situ itu hanya untuk memutus ikatan atau gaya tarik dari inti atom. Ya. Nah, mulai di situ dari ditemukannya. Jadi kalau misalnya kita bicara sebenarnya makhluk di dunia ini makhluk hidup semua atau tidak? Kalau menurut ilmu biologi, bahwa makhluk hidup itu diantaranya adalah satu, memerlukan makanan. Yang kedua, dia bernapas, kan gitu. Terus berkembang biak. Terus, itu kan? Nah, berarti bangsa besi karena itu tidak termasuk makhluk hidup di dalam ilmu biologi kan? Tapi di dalam ilmu fisika semua benda itu ternyata hidup. Nah, ini hidup. Kenapa? Kalau dia selama atomnya itu di dalamnya ada perputaran elektron di dalam ini, maka dia akan sekokoh ini. Apabila sudah ini, hancurlah dia. Jadi batu semua itu hidup. Makanya kalau kita pernah dengar ya cerita bahwa ketika api itu membakar api itu, kemudian diperintahkan untuk dinginlah kamu kan itu, maka dinginlah api itu kan itu. Berarti menandakan api itu hidup, ya. Nah, dalam ilmu fisika itu semua makhluk itu ternyata hidup. Batu, kalau kalian lihat, itu pun sama, kumpulan dari atom-atom. Makanya kalau batu dikalikan semakin membesar kan? Padahal secara kasar mata itu makhluk benda mati kan katanya gitu kan menurut ilmu biologi. Nah, kita coba sekarang. Nah, di dalam ini kita berbicara tentang yang disebut dengan muatan listrik. Coba lihat ya. Nah, di dalam ini bagaimana sih ininya? Lihat di gambar 3 itu ada yang disebut dengan struktur atom, ada ya? Nah, yang hijau itu elektron. Jadi dia berputar mengikuti lintasan yang hitamnya. Nah, kenapa dia sampai berputar seperti itu? Karena di dalamnya ada yang disebut dengan proton. Yang merah itu proton.
dia bermuatan positif, sementara elektron bermuatan negatif, dan neutron yang putihnya dia bersifat netral. Tuh. Nah, ini salah satu di antaranya adalah ternyata di dalam atom itu terjadi itu yang disebut dengan tarik menarik gitu. Karena di situ mengandung muatan, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Tuh. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat tentang muatan? Kalau muatan listrik positif, kalau muatan itu sejenis, positif dengan positif, dia akan saling tolak menolak. Jadi magnet itu, magnet, magnet bermagnet. Kalau ini lempar kan? Ya. Kalian coba ini. Kalau dibalikan, dia akan menolak. Ngelawan, Pak. Kenapa? Kenapa coba? Nah, kalau magnet yang satu, ini kutub utara, ini kutub selatan, yang satu lagi kutub selatan, kutub utara. Kalau begini kutub utara dan selatan ya kan? Ya. Coba bandingkan satu. Nah, tapi kalian pasti ada jahat ini, dia nggak akan menempel. Kenapa? Karena kutub utara ketemu dengan kutub utara. Nah, sifat muatan itu ketika ketemu positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Nah, kalau sejenis tolak menolak, tapi kalau berlainan jenis tarik menarik. Positif dengan negatif pasti tarik menarik. Tapi kalau positif dengan positif pasti tolak menolak. Ini pun terlihat pada apa? Pada putaran bumi terhadap matahari. Jadi bumi dengan matahari itu berputarnya tidak bulat, enggak bulat. Lonjong dia. Kenapa? Karena di matahari itu ada kutub utara dan ada kutub selatan. Di bumi juga sama, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Di mana sih letaknya kutub utara di bumi? Kutub utara di bumi berada di selatan. Kutub selatan bumi berada di utara. Nah, ketika bumi misalnya ini kutub utara matahari di sini, kutub selatan matahari di sini. Nah, bumi ketika dia berhadapan ini kutub utara dengan kutub utara bumi, kutub utara matahari dengan kutub utara bumi, berhadapan dia akan menjauh. Nah, maka pada saat tertentu bumi itu akan terletak titik terjauh dari matahari. Walaupun musim panas, maka akan sangat terasa dingin. Kenapa? Karena dia sebut matahari berkurang itu. Walaupun kalian musim panas tetap dingin. Karena posisinya matahari jauh dengan bumi. Ketika kutub utara matahari dengan kutub utara bumi itu berhadapan, maka dia akan jauh. Tapi begitu kutub utara bumi berhadapan dengan kutub selatan matahari, dia akan mendekat matahari itu bumi itu. Maka itu titik terdekat dari bumi pada matahari. Walaupun kalian musim dingin, pasti akan terasa panas. Bener kan? Ya. Kalian musim dingin gini, tapi di dalam rumah panas. Kenapa? Karena radiasi matahari sangat besar. Dari aspek situ saja berarti ternyata bahwa muatan itu sangat besar gitu. Bumi yang kapasitasnya begini besar banget masih bisa tertarik oleh gravitasi atau medan magnet dari matahari. Bayangkan? Nah, itu hanya sekedar tentang muatan listrik. Yang besarnya itu, yang kecilnya bisa tadi ya. Contohnya dalam sebuah atom ya. Dalam sebuah atom itu elektron itu semua berputar karena apa? Karena adanya inti atom. Nah, kita lihat sekarang sifat dan besar muatan listrik. Maka sifat muatan itu ketika positif dengan positif ketemu itu akan terjadi tolak menolak. Tapi ketika positif dengan negatif ketemu itu akan saling tarik menarik. Nah, kita lihat di sekarang muatan dan massa partikel penyusun atom. Ini berdasarkan penemuan yang ini kan bahwa dalam satu atom disusun oleh partikel pertama adalah proton. Lambangnya adalah P. Nah, penemunya adalah Goldstein abad 18 ke 6.
Kemudian muatannya positif 1,6022 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, masanya, beratnya itu kurang lebih sekitar 1,6022 kali 10 pangkat min 27 kg. Kecil banget kan? Iya Pak. Nah, atau 1,0073 SMA. Apa SMA? Tahu? SMA apa? Satuan massa atom. Nah, yang ketiga ada elektron. Elektron sama dengan, hampir sama dengan proton ya. Ininya muatan listriknya itu cuman negatif aja, makanya sama. Itu. Kemudian, tapi masanya lebih kecil ya. Masanya lebih kecil ya. Dan masanya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Coba lihat minusnya, minus berapa? Minus 31 ya. Benar kan? Yang di atas minus berapa? 27. Bedanya sudah beda 2 nol ya. Atau menggunakan satuan massa atom itu minus. Jadi elektron itu ininya masanya lebih kecil, muatannya sama dengan proton, tapi dia negatif. Kemudian neutron yang bersifat netral ini oleh James Chadwick. Kalau elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson. Ya. Nah, muatan neutron itu nggak ada, no, karena dia tidak bermuatan, tapi dia punya massa. Mungkin massanya hampir sama dengan proton ya. Massanya hampir sama dengan proton. Nah, kemudian dari kesimpulan itu maka kita bisa tarik bahwa muatan listrik ada 2 macam, yaitu ada positif yaitu proton dan ada negatif yaitu elektron. Jadi ini pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Franklin. Ya, hasil percobaan dari menggosok batang karet pada bulu domba sudah didekatkan pada batang kaca terjadi arus menarik. Jadi muatan listrik itu ada 2, ada positif dan ada negatif. Nah, yang kedua, bahwa muatan sejenis itu saling tolak menolak. Ya, kalau positif dengan positif pasti tolak menolak. Nah, tapi kalau berlainan jenis akan saling menarik. Nah, itu kesimpulan kedua. Nah, kemudian kesimpulan ketiga, bahwa muatan bersifat kekal. Artinya kekal itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya. Jadi kalau misalnya si mistar itu digeserkan ke rambut, bukan artinya tercipta ion positif, bukan, tetapi ion dari rambut positifnya pindah ke ini Penggaris. jadi hanya bisa pindah, tapi tidak bisa menciptakan kembali. Sebenarnya semua zat itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Coba misalnya, apa rokok bisa dimusnahkan? Nggak bisa. Rokok itu walaupun dibakar lah kalian, tapi dia berubahnya satu menjadi asap, yang kedua jadi residu kan, ya. Dan itu tetap nggak bisa berubah, akan berkonversi kepada bentuk lain. Jadi nggak bisa zat itu tidak bisa diciptakan, tapi juga tidak bisa dimusnahkan. Atom itu bisa saja elektronnya dipindahkan, tapi konversinya menjadi daya ledak yang sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian muatan kuantisasi itu adalah muatan listrik. Jadi satu partikel atau benda itu adalah kelipatan muatan terkecil, yaitu elektron atau proton kuantisasinya. Nah, yang berikutnya adalah tentang hukum Coulomb. Ini hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb dia mengukur, ini ya, hukum Coulomb itu mengukur kalau misalnya muatan positif dengan positif, berapa sebenarnya jarak yang maksimal antara satu muatan dengan muatan yang lain. Artinya ini muatan positif dengan muatan positif, berarti kan tolak menolak. Iya Pak. Maka Coulomb mengukur berapa besarnya gaya tolak menolak itu dan berapa jarak
penolakannya kan gitu. Berarti ini lah. Misalnya kamu gini, kamu cari gelas deh, cari gelas. Kemudian ada magnet, besi magnet yang pas ke gelas itu masuk. Kamu masukin satu, tak? Ketika dimasukin, kutubnya berbeda pasti nempel. Ya. Sekarang balik gini. Maka pada gelas itu dia akan ada jarak dan dia tidak mau nempel. Kalau yang bagian permukaan atas jadi utara, kemudian ini pun dibalikin jadi utara, utara juga utara. Dia ketarik tapi dalam posisi tertentu. Jadi jarak segini dia nggak bisa. Nah itu definitivisasi seperti itu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Nah, jadi hukum Coulomb itu sendiri menghitung berapa gaya tolak menolak pada positif dan positif, muatan positif dan positif, dan berapa gaya tarik antara muatan negatif dengan muatan positif. Jadi yang sejenis tolak menolak, berapa gaya besarnya gaya tolakan? Kalau berbeda jenis, berarti berapa gaya tarikan? Paham kan? Ya. Oke, kita coba ya. Nah, Coulomb itu memformulasikan dengan rumus F sama dengan 1/4 pi kali epsilon 0 kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat, atau 1/4 pi epsilon 0 itu disingkatnya K. K itu biasanya K itu adalah masalah pembanding. Nah, kita coba lihat bahwa ternyata di sini akan bisa kita cari berapa gaya tolak dan berapa gaya tarik. Kita coba lihat nih sekarang di contoh. Ada contohnya. Contoh di halaman berapa ya? Halaman 2 ya? 7. Yang 7 Pak. Halaman 7 ya. Coba lihat halaman 7. Dua muatan titik yang sejenis apa? Sejenis ya? Ya. Apa tuh sejenis? Ya, sejenis. Sejenis dan sama besar. Ada gambarnya nggak? Ada gambarnya ya. QA artinya muatan di titik A, QB adalah muatan di titik B. Masing-masing adalah besarnya 10 pangkat min 9 kolom. Jarak antara QA dan QB itu 20 cm. Ya, Ya Pak. kemudian permisivitasnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nm per kolom kuadrat. Nah, berapa besar gaya tolak keduanya? Kenapa dicari gaya tolak? Kenapa dicari gaya tolak? Ada yang tahu? Kenapa di situ dicarinya berapa besar gaya tolak yang dialami kedua benda tersebut, kedua muatan tersebut? Karena dua muatan tersebut titik yang sejenis Pak. Karena dua muatan tersebut titik yang sejenis. Karena muatan tersebut adalah sejenis, ya kan? Ya. Berarti dicarinya adalah gaya Tolak. menolak begitu. Nah, besar gaya tolaknya kedua muatan FC sama dengan gaya tolak K kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan tuh FC sama dengan K ini sudah ada ya? Ya Pak. Konstanta pembandingnya sudah ada 9 kali 10 pangkat 9 ya? Ya. Kali Q1 Q2 nya sama kan? Ya. 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9 dibagi jaraknya adalah 0,2 kuadrat. Kenapa 0,2? Kenapa 0,2? Saya tahu. Nah, 0,2 itu adalah 20 cm dijadiin meter. 0,2 kan? Dikuadratkan, maka akan muncul 9 kali 10 pangkat min 9. Maksudnya gini, 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9 kan itu 10 pangkat min 18 ya. Ya.
min 18. Kalau 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9, maka pangkatnya dijumlahkan. Min 9 ditambah min 9 jadi min 18. Min 18 dikalikan dengan 10 pangkat 9, berarti 9 dikurangi 18. Ya. Berarti 10 pangkat min 9, ya kan? Jadi 9 kali 10 pangkat min 9. Jadi 10 pangkat min 9 dari situ ya? Bisa ya? Ya Pak. Apa teman? Ini kan FC itu sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat gitu kan? Ya. Nah, K-nya kan sudah ada tuh. K-nya berapa? 10 kali 10 atau 9 kali? 9. 10 pangkat 9. Iya. Sementara Q1 nya berapa? Q1 nya berapa? 10 pangkat min 9 Pak. 10 ini berapa? 9 kali? 9 kali 10 min 9. Min 9 gitu? Ya. Ini pun sama kan? Itu kan? Ya. Nah, kita masukkan sekarang. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 gitu kan? Dikali Q1 nya adalah 9 kali 10 pangkat min 9 gitu kan? Dikali 9 lagi kan? 10 pangkat min 9 kan gitu? Benar? Ini benar kisahnya? Dibagi 0,2 kuadrat ya? Benar? Benar salah? Salah Pak. Iona cuma pakai 9 dan aku tidak pakai lagi bapak kita pakai ini kita pakai sini dia tak itu kan Ya. karena bingung oke ini kan hapus kan nah berarti 10 pangkat min 9 gitu kan nah, kita ini kan 9 kali 10 pangkat 9 kali ini berarti jumlahkan 10 pangkat min 18 dibagi 0,2 0,4 0,2 gitu Iya pangkat 2 Pak. pangkat gitu Iya. berarti ini ke sini kali 10 pangkat min 18 berarti ini dengan ini jumlahkan jadi tinggal 9 kali 10 pangkat min 9 ya kan 9 negatif 18 berarti kan min 9 ya nah dibagi 0, berapa ini? 0,4 benar? 0,04 atau 2 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 2 nanometer 4 kali 10 pangkat min 2. min 2 gitu ya nah ini tinggal ini sama nih berarti ini 9 per 4 kali 10 pangkat 9 min 11. negatif 7 lah Oh ini kan Iya. min 9 dikatasin jadi plus 2 kan gitu Ya. berarti min 7 nah 9 ini 9 per 4 jadi berapa? 9 per 4 jadi berapa? 9 dibagi 4 berarti 2,25 ya? Iya. Jadi hasilnya adalah ini 2,25 kali 10 pangkat Min 7. min 7 ini adalah C berarti Newton gitu kan? Kayaknya Newton nah tuh berarti itu gaya apa? Gaya apa?
Gaya tolak Pak. Gaya tolak, ya kan? Nanti kalau ada pertanyaan berapa besar gaya tolak, maka kalian hitung seperti ini. Ya. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya ini matahari, misalnya kalau ini matahari, maka bumi itu kalau dilihat lintasannya begini nih. Nah, itu. Nah, itu lintasan bumi itu kayak gini. Ini paling ininya, bumi itu paling terdekatnya, ini paling terjauhnya. Nah, pada saat ini jaraknya jauh, dingin banget. Walaupun musim Panas. panas. Hari ini kan gitu. Gitu. Kalau ini, walaupun musim hujan akan panas karena nanti saat ini. Kira-kira tekanan muatan bumi, muatan matahari pada bumi berapa bisa jaraknya begitu besar? 1,5 juta kilometer. Jadi muatan bumi ternyata, muatan matahari ternyata bisa tahu. Sepertinya menghayal ya, tapi itu ada. Kalau nggak percaya kalian bisa buka, kalian buka kompas. Kira-kira mata kompas ngarah kemana? Mata kompas ngarah kemana? Hah? Ngarah kemana? Mata kompas selalu ngarah kemana? Ke utara, ya kan? Jadi ke sana, utara. Jadi sebenarnya atas itu di sana, bawah itu. Kalau kita kan enggak kan, atas ini loh, bawah ini. Kata orang Amerika ini balik kita, dibalik kan, cekuran atas sebenarnya mau bawah, cekuran bawah sebenarnya mau atas, iya kan? Karena gini, ini benar, ini orang Indonesia, ini orang Amerika dia mengatakan atas ke sana, itu atas ke sana, terus bawahnya ke sana kan kata orang Indonesia. Kata orang Amerika kebalik Pak, bawahnya ke sana, atasnya ke sana, gitu. Karena dia berbalik, Indonesia di sini, Amerika di sini, kan gitu. Karena selisihnya hampir kurang lebih 14 jam. Tahu deh Pak. 14 jam. Ya, kemarin aja main bola. Iya. Ketika mereka main jam 4 sore, kita main jam 4 malam. Iya kan? Selisihnya 14 jam, 13 jam. Gitu. Jadi kalau kita jam 7 pagi, mereka udah mulai jam 8 malam, jam 9 malam. Kalau dengan Mekah kita terbalik. Kalau misalnya kita jam 7 pagi di Mekah itu berarti jam 4 subuh. Karena selisihnya 4 jam.